Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk sesi 2 dari kuliah struktur data, praktikum struktur data ini, kita akan melanjutkan tentang pointer. Pointer adalah variabel yang menunjuk ke lokasi alamat tertentu. Sifatnya dinamis, di mana alokasi memori itu dilakukan. Jadi komputer akan membuat tempat ya atau mengalokasikan memori pada saat program dijalankan. Jadi itu di RAM, nanti di sana komputer akan membuat tempat untuk memori dari pointer tersebut. Nah, bagaimana mendeklarasikannya? Seperti ini deklarasinya. Jadi pertama adalah tipe data dari pointernya. Misal di sini adalah integer, berikutnya adalah bintang. Bintang itu adalah simbol dari pointernya sendiri. Kemudian nama dari pointernya itu nilai. Jadi bintang nilai, ini adalah titik koma belakangnya, ini adalah contoh deklarasi pointer. Ini artinya apa? Ini adalah pointer dengan tipe data integer ya. Bagaimana cara mengakses pointer? Yang pertama adalah terlebih dahulu harus ditentukan alamat yang dituju. Nah, contohnya kalau di sini nih ya, di dalam program ini dia menunjuk ke alamat A. Jadi untuk menunjuk alamat itu dia menggunakan notasi ini ya, notasi. Nah ini ya. Itu notasi apa ya? Coba kita lihat sebentar. Jadi ini kalau di dalam matematika ya, simbol dan ini kalau di dalam matematika kalau nggak salah N ya. Sebentar dulu istilahnya. Oh, ampersand. Nah, N sign, jadi bisa disebut N atau nama lainnya ampersand ya, N gitu aja ya. Kalau bahasa kita di Indonesia kan jadi dan. Nah, jadi dan. Ini ampersand atau N kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa kita jadi dan. Jadi simbol N ini merupakan penunjuk bahwa merupakan tanda bahwa ini mengatakan bahwa merupakan alamat dari isi dari variabel A. Jadi dengan adanya tanda N berarti menunjukkan bahwa ini adalah alamat dari isi dari variabel A. Contohnya di sini variabel A sudah kita kasih angka 5, maka dengan alamat ini berarti si B bisa melihat angka 5 ini karena dia sudah dikasih alamatnya ini ya, begitu. Jadi yang paling penting harus ditentukan alamat yang dituju ya. Nah, cara memberikan alamat seperti itu atau cara memasukkan alamatnya seperti itu, ini itu bisa juga dengan kalau dia string bisa menggunakan perintah strcpy atau string copy ya. Jadi kalau di sini ada pointer yang bertipe data char itu kan string ya. Maka kita bisa mengisi dengan perintah mengisi datanya, mengisi variabel pointernya dengan strcpy namaku, ANLA. Kita berikutnya masuk ke array pointer. Array tapi pointer gitu ya. Bagaimana bentuknya? Ini bentuknya seperti ini ya. Persis kayak pointer, tapi dia ada kurung sikunya di sini ya, berisi jumlah data di dalam array. Nah, kemudian di sini 10 data ya.
Jadi sama seperti pointer, cuma ada kurung siku yang merupakan jumlah data ataupun jumlah anggota dari array-nya. Jadi array pointer adalah kumpulan array dengan tipe data pointer. Jadi ini kumpulan array dengan tipe data pointer. Kumpulan array itu maksudnya misalnya pada indeks yang ke 0 itu berarti merupakan pointer juga ya. Pada indeks yang ke data pada indeks yang ke 0, data pada indeks yang ke 1 itu juga nanti bukan langsung nilainya ya. Jadi nanti dia menunjuk ke sana. Contohnya di sini ya. Mungkin agak susah logikakannya, tapi seperti ini. Ini ada satu array ya. Namanya array bil ya dengan isi 3 dan tipe datanya integer. Lalu yang ABCI ini adalah juga variabel biasa dengan tipe integer. Lalu kita masukkan nilai-nilai di A sama dengan 5 ya, variabel-variabel ini kita masukkan nilai. Kemudian bil pada posisi 0 ya, itu kita beri alamat ya, beri alamat A. Jadi A ini ya bernilai 5 dengan adanya alamat tanda atau notasi N ini, maka N kemudian A, maka bil nilai bil atau anggota bil dari array bil ya, anggota sebentar. Jadi array atau anggota dari array bil pada indeks ke 0 itu bisa melihat sekali lagi ya, bisa melihat isi dari variabel A sebesar 5. Jadi dia bukan langsung isinya 5, tapi dia bisa melihat karena namanya pointer itu merujuk ke alamat ya. Demikian juga pada anggota ke 1 ya dari pointer bil. Jadi bil 1 sama dengan alamat ya ke B. Misalnya di sini alamatnya kita kasih notasi N kemudian B, berarti dia bisa melihat pointer bil 1 ini bisa melihat alamat di B ya, nilai dari B itu 10. Demikian seterusnya. Nah, mencetaknya seperti ini, dibuat looping sampai sampai kurang dari n, misalnya sini 3 ya, n-1 karena dia 0 ya, dimulai dari 0 indeksnya, sehingga terakhir 2 ya, 0 1 2 gitu. Maka dimulai dari 0 sampai di bawah 3, maka ini cetaknya bintang bil I. Ini otomatis akan mencetak nilai 5, 10 dan 15. Lihat ya tentang array pointer. Masuk ke struktur. Struktur adalah sekumpulan variabel mempunyai tipe yang berbeda. Jadi sekumpulan variabel yang mempunyai tipe yang berbeda. Sebagai user defined variable, jadi di struktur juga sebagai variabel yang didefinisikan sendiri oleh user. Contoh struktur ini ya. Kita pakai keyword struct, kemudian ini nama strukturnya, lalu di dalamnya adalah variabelnya. Ada 3 variabel dengan perbedaan tipe. Pertama tanggal tipenya integer, lalu bulan tipenya char, udah berbeda kan? Lalu tahun tipenya int. Ya, jadi demikian. Kemudian deklarasi struktur dengan type def ini maksudnya adalah untuk memberi nama alias atau nama lain. Jadi misalnya type def struct tanggal itu kasih nama aliasnya tgl. Isinya adalah ini. Struct tanggal, int integer tanggal, char, atau cara deklarasinya seperti ini. Type def struct tanggal, buka kurung kurawal, int tanggal, char bulan, int tahun, tutup kurung kurawal, langsung tgl. Boleh gitu, boleh ini. Jadi ada 2 cara. Mengakses tipe struktur ya. Mengakses tipe struktur. Cara mengaksesnya dengan cara bagaimana? Nah, ini kita lihat ya, menggunakan tanda petik. Ya. Ini tanda petik. Contohnya di sini. Bulan
A titik bulan Agustus. A titik bulan A itu siapa? A itu adalah satu variabel yang bertipe tanggal atau bertipe struk tanggal ya. Bertipe struk tanggal sehingga di sini begitu A titik tanggal ya dia bisa diinputkan 17. Jadi dia mengakses tanggal komponen tanggal dari struk ya, TGL besar. Demikian juga bulan ya. Di sini langsung diisi datanya oleh dengan cara str copy boleh saja berarti A titik bulan, Agustus petik 2. Kemudian tahun karena dia integer juga A titik tahun 19. Karena tahun itu integer maka tidak perlu dikasih tanda petik. Jadi langsung A titik tahun. Jadi untuk bisa seperti ini perlu deklarasi ini ya tanggal A. Jadi A ini dibuat sebagai variabel dengan tanggal TGL. Kemudian mencetaknya A titik tanggal, A titik bulan, A titik tahun dengan print NF. Jadi ini print A titik tanggal, A titik bulan. Dan ini dikasih untuk formatnya ini ya. Persen D, persen S, persen D slash N. Oke ya. Kalau ini mengakses tipe struktur, sekarang array dari struktur. Array dari struktur ini bisa seperti ini ya. Tab D struk tanggal, TGL ini adalah struknya, kemudian kita akan mengisi struknya tersebut ya. TGL tanggal lahir 2, titik koma integer I, tanggal lahir 0, tanggal sama dengan 11 gitu ya. Sudah mulai ngisi ya, ini sudah mulai ngisi. Yang pertama di sini kita mendeklarasikan tanggal TGL lahir sebagai tipe struk tanggal TGL. Kemudian I di variabel I kita deklarasikan bernilai integer lalu di sini. Nah, tanggal lahir 0 titik TGL itu artinya kita mengakses tanggal ya. Mengakses tanggal untuk data yang ke 0 ya, dari tanggal lahir. Lalu kita kasih tanggal 11. Kemudian kita juga bisa mengisikan tanggal lahir untuk bulannya bisa mengisikan dengan str copy tanggal lahir 0 untuk yang ke 0 titik Maret dan seterusnya ya dengan tanda petik 2 ada. Nah, demikian juga tanggal lahir ya di sini dot tahun. Ini sama ya. Kita beri tahun tanggal lahir pada bilangan yang ke 0 atau anggota ke 0 titik tahun. Ya, ini sama tanggal lahir tanggal lahir tanggal 1 misalnya kemudian tahun 46 lalu untuk mencetaknya kita buat perulangan for i sama dengan 0 kurang dari i kurang dari 2 berarti 0 1 ya karena hanya 2 di sini kan hanya 2 nih maksimal di 0 sampai 1 print nah, i plus plus ya increment kemudian print f yang di print apa yaitu tanggal lahir dalam kurung i titik tanggal lahir dalam kurung i titik bulan tanggal lahir kurung i titik tahun kurang lebih seperti itu adik-adik ya. Saya cobanya dulu sebentar. Sebentar ya. Coba. Oh,
Masih keliru di sini. Sebentar, sebentar. Lagi coba kita jalankan ya. Set. Belum ketemu ya nih, belum dapat. Baiklah, untuk contohnya nanti menyusul saja ya. Ini karena bisa kita lihat di sini contohnya. Sebentar, saya bukakan di contohnya ada di sini ya, pointer, 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 pointer. Sebentar. Restroke. Ini percobaannya. Ini array masih array Fibonacci kemarin. Nah, ini pointer. Sederhana. Di mana tuh? Baik, adik-adik saya tunjukkan ya. Contohnya itu ada di sini sebentar. Nah, ini ada dia. Kalau kita lihat ini ya, sini kita sudah bikin pointer yaitu namanya bintang PX, ini pointernya. Lalu untuk variabel kita buat y dengan tipe variabel integer dan x dengan tipe variabel integer. Tapi di sini x-nya sudah kita berikan nilai di assign nilai sebesar 87. Nah, kemudian di sini PX itu ya, pointer PX ini kita kasih alamat dari nilai X yaitu notasi N terus disambung dengan variabel X ya, notasi N. Nah, ini masa PX mengacu kepada alamat dari variabel X, maksudnya gitu. Tertulisnya diisi dengan ya, tapi maksudnya mengacu dia melihat alamat ini. Lalu Y sama dengan bintang PX. Y di sini nilai yang ditunjuk oleh PX. Otomatis seperti apa kita lihat ya hasilnya ya. Berarti kalau PX itu nilainya adalah yang diacu ke nilai X dan Y sama dengan nilainya lah bintang PX atau pointer PX, berarti nilai Y sama dengan harusnya jadi 87. Kita lihat apakah benar demikian. Waktu kita jalankan runnya sini. Nah, benar ya, Y nilainya 87. Nah, demikian adik-adik. Jadi pointer itu sederhana yang penting dia menunjuk kepada ya. Untuk sesi 2 Bapak rasa cukup, nanti kita banyak latihan-latihan saja supaya lebih paham. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.